Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini mungkin ini yang pertama kalinya konten. Saya akan membahas beberapa soal SNPT. Mohon maaf kalau rame karena di kelas. Kita akan bahas beberapa soal SNPT. Yang pertama, soal pertama adalah dalam 1 menit, alat pemusing telah melakukan 120 putaran, maka frekuensinya adalah. Nah, kita harus tahu dulu tentang definisi dari sebuah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah gerakan atau jumlah putaran dalam waktu 1 sekon. Jadi kita bisa melihat di sini pemusing tersebut itu melakukan sebuah gerakan sebanyak 120 menit dalam waktu 1 menit. Berarti kalau kita konversikan waktunya dari 1 menit menjadi sekon menjadi 1 menit. 1 menit itu sekitar 60 sekon. Sehingga didapatkan rumus N per T, di mana nilai N-nya adalah 120 dan T-nya itu adalah 1 menit. Tapi 1 menit ini dirubah menjadi detik ya, menjadi 1 sekon. 1 menit 60 sekon sehingga 120 dibagi 60, maka ketemu hasilnya adalah 2 ya, bukan 20 tapi 2 Hz. Oke. Berikutnya adalah sebuah perusahaan memberikan syarat untuk menjadi administrator harus memiliki kemampuan mengetik 200 kata per menit. Nah, saat ini Desi mampu mengetik 150 kata per menit. Desi berusaha meningkatkan kemampuan mengetiknya dengan melatih secara rutin dan berhasil meningkatkan kemampuannya hingga 5 kata per menit setiap bulan. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan jumlah kata per menit yang mampu diketik Desi setelah berlatih M bulan adalah. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis ya, teman-teman. Jadi kita menganalisisnya itu dengan cara kita mencari kecepatan akhir dari ketikannya Desi. Nah, kita bisa mendapatkan kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal ditambah peningkatan per bulan kali jumlah bulan. Nah, sehingga kita kerjakan sehingga didapatkan kecepatan akhirnya itu sama dengan 150 ya, karena kan kecepatan awalnya tadi kan 150 kata per menit yang Desi bisa lakukan. Sehingga kecepatan akhirnya sama dengan 150 ditambah 5 kali M. M itu kan bulan ya. Kenapa kok 5 kali M? Alasan 5 kali M ini dikarenakan per bulannya atau per menitnya dia bisa menghasilkan atau per bulannya bahkan sebentar, kita lihat dulu soalnya. Nah, dia itu mampu meningkatkan sekitar 5 kata per menit tiap bulannya. Jadi 5 dikali M, bulan M-nya itu tadi, sehingga kita dapatkan 150 5 kali M. Nah, sebelum itu kita uji persamaannya. Apakah cara mengujinya, apakah dengan rumusan yang kita buat tadi, itu apakah bisa menyentuh angka 200 dan berapa bulan Desi bisa melatihnya? Nah, sekarang kita ujikan. 150 ditambah 5. Nah, ini ada 5 dikali 10. Jadi angka teman-teman, angka 10 di sini itu adalah sebuah angka 10 ini artinya dia itu dalam waktu 10 bulan dia mampu meningkatkan berapa kata yang mampu dia tingkatkan dalam waktu 10 bulan sehingga kecepatan akhirnya berapa. Maka dari itu kita dapatkan, maka hasilnya adalah 200 dan itu ternyata benar. Jadi dia membutuhkan waktu 5 bulan, membutuhkan waktu 10 bulan agar dia bisa mencapai 200 kata per menitnya. Jadi jawabannya kita mendapatkan persamaan yaitu adalah 150 plus 5M.
Kenapa seperti ini jawabannya? Karena tadi kan kita mencari tujuannya dari soal itu adalah mencari persamaan dari 150 plus 5M. Oke, teman-teman mungkin masih ingat tentang reaksi Gibbs, ya, di mana reaksi kimia terjadi ketika zat mengalami perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah perubahan energi Gibbs, perubahan entalpi, perubahan entropi, dan temperatur. Mungkin kalau teman-teman dari jurusan fisika di pendidikan atau pendidikan fisika, di jurusan fisika atau pendidikan fisika itu ada namanya mata kuliah tentang termodinamika yang nantinya akan belajar tentang perubahan energi Gibbs. Nah, kita dapatkan persamaan matematisnya dari perubahan energi Gibbs ini adalah delta H min T kali delta S, di mana delta G ini adalah energi Gibbs atau perubahan energi Gibbs-nya. Sementara delta H kalau di dalam kimia itu delta H itu disebut sebagai entalpi. Entalpi ini ada yang berubah, ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif. Kalau dia bernilai negatif berarti dia merupakan reaksi eksoterm, sementara kalau delta H-nya bernilai positif berarti dia mengalami reaksi endoterm. Lalu ada T, temperatur, suhu, dan delta S yang disebut sebagai entropi. Entropi ini adalah energi yang menyebabkan kekacauan dalam sebuah atomik. Sehingga reaksi yang terjadi jika perubahan energi Gibbs bernilai negatif. Kalau perubahan energi Gibbs-nya bernilai negatif, berarti dia mengalami reaksi secara spontan atau dia mengalami reaksi secara langsung. Sehingga kita bisa menganalisis di mana delta G, karena delta G-nya diminta bernilai negatif, maka dari reaksi akan terjadi secara spontan. Nah, kita coba untuk bermain matematis ya. Kalau seandainya delta S itu bernilai positif dan delta H-nya bernilai negatif, itu kemungkinan delta Gibbs-nya atau perubahan energi Gibbs-nya itu nanti akan terjadi secara spontan. Sehingga agar delta G atau perubahan energi Gibbs ini bernilai negatif, maka delta H atau perubahan entalpi harus bernilai negatif. Sehingga akan terjadi yang namanya reaksi eksoterm. Dan delta S-nya atau entropinya harus bernilai positif sehingga nilai entropi itu dianggap sangat tinggi. Jadi kekacauan atomiknya atau gerak atomiknya itu sangat tinggi sekali. Oke, inilah analisisnya. Nah, maka jawabannya itu adalah perubahan entalpi bernilai negatif dan perubahan entropi bernilai positif. Ya, ini jawabannya ya. Lalu ada lagi di dalam penalaran matematika, mungkin ada ini soal ini. Ini semua soal-soalnya saya ambil dari beberapa soal dari ruang guru ya. Saya kira lebih asik untuk dikerjakan. Nah, ini ada soal Roma dan Rido berangkat dari rumah masing-masing ke kampus yang sama-sama mengendarai sepeda motor dengan kecepatan konstan. Rumah Roma 5 km lebih jauh dari jarak rumah Rido ke kampus. Walaupun demikian, mereka dapat sampai ke kampus pada waktu yang bersamaan. Jika jarak rumah Rido dan kampus adalah kilometer, itu kita anggap X aja ya jaraknya. Jarak rumah Rido ke kampus kita anggap X, maka perbandingan kecepatan sepeda motor Roma dan Rido adalah, oke, kita analisis. Kita harus memahami dulu tentang konsep GLB, di mana velocity itu sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Nah, lalu analisisnya kita lihat rumah Rido ke kampus itu nilainya jaraknya adalah X, sementara rumah Roma ke kampus itu adalah 5 plus X. Jadi maka didapatkan perbandingan kecepatan antara Roma dan Rido. Ini harusnya Rido Roma ya, biar jadi nama artis gitu. Harusnya seperti itu. Nah, berarti kita dapatkan kecepatan Roma itu adalah 5 plus X per T dibagi X per T. Nah, kalau kita perhatikan, kita pakai sifat matematika, X per T ini
kita balik sehingga menjadikan sebuah hasil perkalian yang dimana 5 plus X per T dikali T per X. Maka didapatkan, nah ini nilai T-nya kita coret. Mungkin T-nya bisa kita coret dulu. T-nya kita coret. Nah, sehingga didapatkan perbandingan kecepatan Roma dan Ridho itu adalah 5 plus X per X. Oke, berikutnya ada Jim dan Jen mengadakan acara pernikahan di sebuah gedung. 65% tamu yang hadir mengenal Jim dan 55% tamu yang hadir mengenal Jen atau Jana. Semua tamu undangan mengenal Jim dan Jana atau keduanya. Yang ditanyakan, berapa tamu yang mengenal keduanya? Jika total tamu adalah 120, maka tamu undangan yang mengenal Jim dan Jana ada sebanyak titik-titik orang. Oke, analisisnya total tamunya adalah 120 dan yang mengenal Jim 65%, mengenal Jana itu 55%. Yang kenal Jim itu adalah 0,65 dikali 120. Jadi yang kenal Jim ada 78 orang. Lalu yang kenal Jana 0,55 dikali 120. Maka yang kenal Jana ada 66 orang. Nah, dari situ kita jumlahkan menggunakan konsep overlapping ya. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang konsep overlapping. Kita akan menjumlahkan tamu yang kenal Jana dan Jim agar kita mendapatkan jumlah yang mengenal Jim dan Jana atau yang mengenal kedua-duanya. Jadi di sini kita jumlahkan dulu 78 yang kenal Jim ditambah 66 yang kenal Jana sehingga didapatkan 144. Baru kita kurangkan. Nah, lalu kita cari yang kenal Jim dan Jana dengan cara dikurangkan dengan jumlah tamunya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan aljabar 144 min X sama dengan 120 dan X itu nanti akan ketemu sebesar 24. Nah, oke, mungkin kita bisa bahas soal berikutnya ya. Biaya pendaftaran kompetisi lari maraton untuk umum adalah Rp25.000 dan untuk pelajar adalah Rp18.000. Jika panitia mengumpulkan total uang pendaftaran sebesar 6.600.000 dari 320 orang peserta, maka banyaknya peserta umum yang mendaftar adalah sebanyak. Nah, nanti itu bisa menjadi tugas untuk adik-adik belajar di rumah yang untuk persiapan SNPT. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.